Dalam beberapa waktu terakhir, muncul fenomena di mana individu tanpa latar belakang ilmu kedokteran atau nutrisi memberikan pernyataan yang bersifat absolut. Tolong garis bawahi ya, pernyataan yang bersifat absolut tentang kesehatan dan gizi. Bahasa yang digunakan itu selalu, jangan makan ini, jangan minum itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Klaim ini tidak boleh ya dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi individu, termasuk pertanyaan ini. Apakah benar makan tidak boleh sambil minum? Saya tidak melihat videonya secara utuh ya, jadi saya hanya akan membahas konteks pernyataan atau klaimnya saja. Tidak ada tendensi menyerang individu ya. Dok, apakah benar bahwa makan sambil minum akan mengganggu proses pencernaan? Jadi kalau kita mau minum, itu harus menunggu sekitar 30 menit setelah makan selesai katanya. Nah, pertanyaan seperti ini cukup dijawab dengan ilmu faal atau fisiologi tubuh manusia saja, dan bukan sama sekali hal yang canggih atau rumit ya. Pertama, pencernaan itu dimulai di mulut. Pencernaan makanan dimulai sejak makanan dikunyah di mulut dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Minum sedikit air selama makan malah dapat membantu melembabkan makanan sehingga lebih mudah untuk ditelan. Yang kedua, asam lambung tidak terpengaruh ya. Sama sekali tidak. Minum air saat makan tidak akan secara signifikan mengencerkan asam lambung sehingga mengganggu pencernaan, menghambat pencernaan. Lambung memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan asam yang optimal selama pencernaan. Minum air saat makan justru dapat membantu mencegah kita tersedak, memperlancar proses menelan, dan meningkatkan kenyamanan saat makan. Sekarang, tentang klaim absolut. Tidak boleh, ini tidak boleh, tanpa konteks. Kesehatan dan nutrisi adalah ilmu yang sangat kontekstual. Kondisi setiap individu itu berbeda-beda, sehingga pendekatan satu ukuran untuk semua itu tidak tepat. Contoh, kondisi medis yang berbeda akan mendapatkan medical advice yang berbeda juga. Pasien dengan disfagia itu gangguan menelan, sulit menelan. Sering kita anjurkan untuk minum air selama makan, untuk membantu mereka menelan makanan. Sedangkan pasien dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, akan kita sarankan untuk membatasi minum saat makan, tapi tidak dilarang sepenuhnya. Contoh lagi, orang dengan kebutuhan nutrisi berbeda. Seorang atlet membutuhkan pola makan dan hidrasi yang berbeda dengan individu yang kurang aktif. Pasien dengan gagal ginjal atau gagal jantung akan diberikan batasan asupan cairan yang berbeda dengan orang normal. Nah, inilah pentingnya ilmu berbasis bukti atau evidence-based. Kesehatan dan nutrisi bukanlah ilmu yang dapat didasarkan pada pendapat pribadi atau penafsiran yang tidak memiliki dasar ilmiah. Semua rekomendasi medis harus didasarkan pada penelitian yang teruji dan panduan klinis yang diterima secara global, seperti yang dikeluarkan oleh WHO, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, atau organisasi profesi lainnya. Kita tidak pungkiri kemajuan zaman saat ini membawa kemudahan dalam hampir segala hal, termasuk informasi. Hari ini orang dapat dengan sangat mudah mengakses informasi. Tapi kalau sudah berbicara masalah kesehatan atau tubuh manusia, Anda harus periksa kredibilitas narasumber. Pastikan mereka memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang relevan. Kemudian, cari sumber ilmiah. Informasi kesehatan sebaiknya didukung oleh jurnal ilmiah, panduan klinis, atau textbook. Jadi kalau ada orang bicara tentang kesehatan atau misalkan tentang tubuh manusia,
ya dia sebaiknya menyertakan jurnal ilmiah. Dia harus sebutkan misalkan penelitiannya di sini atau panduan klinis misalkan suatu tindakan medis misalnya atau textbook. Ini kayak kami bicara misalnya dokter menyampaikan ini kayak tadi kan saya bahas uh, tentang asam lambung, tentang air yang kita minum saat makan. Itu kan sebenarnya dibaca atau dijelaskan dalam textbook, dalam buku itu fisiologi, buku ilmu faal tubuh manusia. Nah, itu dari textbook, ya. Nah, jika Anda ragu, maka konsultasikan langsung saja dengan dokter atau ahli gizi yang kompeten. Itu aja sih mudahnya, ya. Kalau ada influencer misalkan menyampaikan sesuatu tentang tubuh manusia, tentang kesehatan, tentang nutrisi, tentang gizi misalnya, yang sifatnya itu advice. Ya udah, kalau Anda ragu dengan penjelasannya, konsultasi atau tanyakan langsung saja dengan ahlinya. Gitu saja. Oke? Kesimpulannya, makan sambil minum itu tidak dilarang secara mutlak. Klaim semacam itu harus Anda lihat dengan skeptis. Ya, terutama jika tidak disertai bukti ilmiah yang valid. Pendekatan kesehatan dan nutrisi harus bersifat individual dan kontekstual. Ingat ini. Ini poin yang saya tekankan ya dengan kuat. Pendekatan kesehatan dan nutrisi harus bersifat individual dan kontekstual. Ingat itu. Ya. Hindari mengikuti saran yang bersifat absolut. Apalagi dari individu tanpa latar belakang kedokteran atau nutrisi. Sebagai dokter, saya mengajak masyarakat untuk lebih kritis. Mari kita lebih kritis dalam menerima informasi seputar kesehatan. Lindungi diri Anda dan keluarga dari informasi yang menyesatkan dengan selalu merujuk kepada sumber yang terpercaya. Wallahu a'lam bishawab.